Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di channelnya Rempet 007. Jadi di video kali ini kami kedatangan teman yang datang langsung dari Indonesia, yang datang 3 hari yang lewat, kurang lebih 3 hari yang lewat ya. Jadi langsung aja di samping saya dengan mbaknya sama nih, saya panggil namanya. Panggil TW aja deh. Siapa? TW. TW. Jadi di samping saya ada Mbak TW, dia baru datang sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi Mbak TW nih, gimana perasaannya setelah di Amerika nih? Senang sih pastinya, udah bisa sampai sini ya. Yang notabene-nya kalau ke Amerika itu pasti orang tuh horor ya, karena susah untuk apply visanya gitu. Oh, berarti pas pertama gitu ngejakkan keluar dari pesawat nih sampai Amerika, gimana perasaannya? Senang banget gitu ya? Iya. Banyak bedanya nggak tentang Indonesia gitu, lingkungan Indonesia sama Amerika gitu? Pastinya. Banyak bedanya nggak? Pastinya sih. Kalau di sini mungkin kayak udaranya aja udah beda ya. Kita seger gitu. Terus juga karena mungkin ini udah mau summer mungkin apa ya. Ya jadi, ini ya mau summer sih. Itu anginnya berasa banget sih. Ya bentar lagi musim panas nih. Iya. Anginnya tinggal dikit nih. Jadi sebelumnya Mbak sama Tera TW. ya? TW. TW, Mbak TW. Tadi sebelumnya kerjanya di Indonesia apa tuh kalau boleh tahu? Di Indonesia itu kontraktor. Kontraktor ya. Berarti di Indonesia kontraktor. Saya itu resign di kontraktor atau gimana nih? Resign atau gimana? Enggak sih, enggak resign. Enggak Ya, resign ya, minta apa? libur vacation Iya, aja gitu ya. libur vacation aja. Oke, Gitu. jadi minta libur vacation dan mengurus visa ya. Iya. Oke, tapi sekarang kan Mbak TW-nya kan di sini kan pakai visa turis nih. Boleh nggak gitu ya cerita gitu pengalamannya pertama gimana sih gitu, ibaratnya ngurus visa gitu, gimana sih pertanyaannya, dan ibaratnya berapa sih total ya Mbak TW habiskan untuk itu gitu. Boleh nggak ibaratnya cerita singkat gitu aja? Ya pas waktu itu memang saya ngurus visa itu saya dapat formulir D160 apa ya namanya Kak saya? Iya 160. Ya itu. Terus lewat websitenya US Embassy, terus saya print, saya isi lagi, terus habis itu karena apa nih namanya, saya ngobrol sama temen juga nih, baiknya nih saya ngisinya hard copy apa soft copy, terus dia bilang ngasih saran baiknya soft copy aja, soft copy, karena itu saya udah ngisi formulirnya gitu, terus saya kirimkan lagi, kayaknya 1 bulan setelah itu saya udah dapet jadwal untuk interview gitu. Oh, berarti dapat jadwal interview ya? Setelah jadwal interview gitu, deg-degan sih gitu, karena banyak yang bilang pasti di situ interviewnya sulit gitu. Berarti pas interview Mbak TW-nya itu menggunakan bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sih. Bahasa Iya, Indonesia. karena saya berpikirnya saya nggak mau gambling aja daripada nanti malah itu berpengaruh lolos atau enggaknya. Mendingan kalau yang masih ini ya bahasa Inggrisnya mungkin sedang-sedang kayak gitu. Masih belajar lah ya. Iya, sama sih saya juga. Mendingan pakai bahasa yang Indonesia aja lah, bahasa Indonesia. cari aman. Cari aman betul gitu. Boleh nggak cerita apa aja sih yang ditanyakan di kedutaan, bukan di imigrasi, pas ini ya interview visa ya. Iya. Kalau pas interview visa itu kan saya kan juga ada dari kantor tuh, saya bikin surat pengantar mungkin apa ya, pengantar bahwasanya saya masih bekerja di situ sudah berapa lama gitu. Nah, berarti surat pengantar dari pekerjaan sebelumnya iya, gitu ya. Nah, jadi waktu pas di embassy itu waktu interview cuma ditanya kerja di mana, terus sudah berapa lama gitu, sebelumnya kerja di mana juga gitu. Udah setelah itu langsung di-approve. Langsung dinyatakan lolos gitu ya? Iya, langsung dinyatakan lolos gitu. Berarti pertanyaan itu dong ya? Hanya itu saja. Apa pekerjaan sebelumnya, kerja di mana, itu dong ya? Iya, gitu. Enggak
ada embel-embel yang lain kayak gitu ya, mungkin mereka berpikir oh ya ini pasti hanya untuk vacation aja kayak gitu kan. Iya, mungkin salah satu penguatnya mungkin surat apa ada pengantar dari pekerjaan itu ya. Jadi setelah dinyatakan lolos nih buat visa, mbaknya mesan tiketnya setelah berapa lama tuh? Mesan tiketnya karena waktu itu saya Februari sudah, sebenarnya saya sudah dapat visa, baru bulan Mei nih kemarin akhirnya memutuskan untuk pesen tiket untuk ke sini gitu. Berarti bulan Februari sampai Mei ya, berarti antara 3 bulan baru pesan tiket ya. Ngumpulin duit lagi. Gimana perasaannya setelah pertama itu dinyatakan lolos tuh keluar visanya gitu, gimana perasaannya? Seneng banget sih karena dia memang kalau saya ngelihat banyak teman-teman di YouTube itu kan juga ini ya ya banyak juga yang nggak lolos, banyak yang bertanya kenapa sih kayak gitu. Memang susah-susah gampang lah ibaratnya, nasib-nasiban juga ya. Betul gitu. Cuma sebenarnya kalau ininya dokumennya dia lengkap, yang saya lihat tuh kalau memang dia dokumennya lengkap itu dia boleh dikata ya mungkin 70-80% udah pasti administrasinya lolos. Tinggal nanti pas interviewnya cocok enggak nih kayak gitu. Tapi sekarang kan mbaknya kan baru datang nih, apa aja sih syarat-syaratnya buat visa nih? Mungkin ada yang maksudnya syarat baru untuk tahun 2022, 2023 gitu apa ya? Mungkin kayaknya sih sama ya kayak sebelumnya. Iya, KTP, KK, paspor kayak rekening gitu. Koran itu masih dipakai nggak? Kalau pas kemarin saya pakai rekening koran juga gitu, pakai rekening koran. Tadi biasanya berapa sih minimal uang di dalam rekening koran itu, biasa berapa sih tabungan minimal gitu yang bagus gitu? Yang bagus sih mungkin antara 100-150 gitu ya, cuma mungkin ya kalau adanya itu 50 kayak gitu ya sebenarnya sih mungkin nggak apa-apa sih kayak gitu ya. Ya saya dengar juga dari teman-teman katanya minimal 50 lah, tapi kalau lebih banyak lebih bagus, mereka lebih percaya gitu ya. Oke, kita balik lagi ke tiket. Jadi kan setelah tadi bulan Mei ya, bulan Mei-nya mbaknya beli tiket nih, mesan tiket. Itu kira-kira berapa sih harga tiketnya? Kalau tiket karena pas pulang pergi berapa? Iya, PP itu saya dapat harga di 31 juta. Itu 31 juta PP ya? Iya, PP. Itu PP gitu. Dan kan selain itu juga kita harus harus sudah pesan untuk hotelnya, booking hotelnya juga gitu. Itu pesan tiketnya mbaknya dari aplikasi apa tuh? Kalau aplikasi boleh disebutin nih. Ya boleh. Pakai tiket.com. Banyak sih orang pakai tiket.com sih. Berarti kemarin kan udah sewa hotel, itu sewa hotelnya kena berapa tuh penginapan? Kalau sewa hotelnya karena di situ itu ya deket-deket bandara New York, jadinya kan harganya lumayan ya gitu, sekitar satu malamnya itu 2 jutaan lah gitu. 2 jutaan ya, berarti untuk tiket PP sekitar 31 juta. Untuk biaya hotel itu pesannya berapa malam kemarin tuh? Pesannya itu 5 malam. Berarti 10 juta juga ya, berarti gitu. Kalau satu pesan hotelnya yang 1 malam 2 juta, berarti kalau 5 malam 10 juta ya, banyak juga habis nih. Berarti setelah totalin semua berapa sih totalnya Mbak TW-nya habis gitu? Kurang lebih sih kalau itu ya kita bisa sampai di sini ya di Amerika ya 40-50 jutaan bisa. Berarti Mbak TW perkiraan habis sekitar 40-50 juta ya. Gitu. Banyak juga ya. Jadi karena kan itu kita beli tiketnya mungkin PP, jadi terlihatnya lebih mahal gitu. Ya, tapi memang sih untuk teman-teman apalagi menggunakan visa turis sebaiknya pesan tiket yang PP ya. Jadi untuk meyakinkan pihak bandara kali ya. Pihak imigrasi bahwa kita masih balik ke Indonesia gitu. Betul. Lebih baik lagi kalau kita pesan hotel juga sekaligus. Jadi mereka lebih percaya gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman yang udah menonton YouTube saya banyak sih komentar gitu, Mbak. Apa sih pertanyaannya gitu saat di imigrasi di Amerika? Biasanya kan kita kalau udah terbang sampai Amerika kan pasti ditanya pihak-pihak imigrasi kan.
boleh nggak spill gitu apa sih pertanyaannya pas di imigrasi gitu? Mungkin kalau itu ini ya apa nggak tahu saya beruntung atau saya dapet jam landingnya di Amerika yang bagus kayak gitu. Kemarin tuh saya di datang di New York itu sekitar jam 6 sore gitu. Sorry, jam 5 sore. Iya, sampai New York jam 5 Iya, sore jam 5 ya. sore gitu. Itu masih sepi sih kalau menurut saya masih sepi gitu. Dan saya itu nggak ada pertanyaan gitu. Cuma dia minta paspor, dia lihat paspor, mau ngapain di sini? Saya bilang mau vacation. Udah langsung dikasih kan gitu. Oh, berarti pertanyaannya cuma itu aja, Iya, untuk gitu. apa datang ke sini, bilang untuk jalan-jalan vacation, udah lolos gitu ya. Lolos langsung kayak gitu. Berarti Makanya, simple banget ya. Mungkin banyak beruntung kali ya kayak. Iya, gitu. Banyak juga sih teman-teman yang tanya gitu, dia gagal gitu, bahkan ada yang dipulangin gitu, bahkan ada yang ribet banget gitu. Banyak Katanya sih. tuh ini sih ada teman saya itu sebelumnya yang pernah ke sini juga, dia datang sampai di New York itu pagi, sampai di New York pagi, terus dia ada ini dia tasnya sampai dibuka-buka juga, Dicek gitu lah, dicek ekstra gitu. kayak gitu. Mungkin waktu kedatangan juga kayaknya Berpengaruh ini juga sih, kali ya. berpengaruh kayaknya. Mungkin ada tips juga mungkin kalau misalkan mau ke sini baiknya Sore ke datangnya malam gitu ya. sore ke malam gitu. Iya sih, ada juga saya dengar juga dari teman yang lain, sebaiknya untuk teman-teman untuk mudah melewati imigrasi sebaiknya malam katanya. Iya. Jadi kalau malam itu ibaratnya kan kita logikanya kan otomatis kan petugasnya udah ngantuk segala macam, jadi ya udahlah malas ribet, disuruh pergi. Beda kalau seandainya kita terbang, maksudnya tiba di Amerika pas pagi siang, orang itu kan masih fresh ya kan, mungkin banyak pertanyaan ngapain di sini bla 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 segala macam. Jadi itu salah satu teman-teman triknya, kalau seandainya pesan tiket sebaiknya pesan yang sore sampai malam lah. Iya. Tibanya di Amerika gitu. Terus biasanya ini sih ada pengaruh juga kayak misalkan kayak penampilan kita gitu. Iya, penampilannya benar. Penampilan kita misalkan di situ kita memang ya anggap aja memang kita terlihat sudah orang kaya gitu, iya, orang sudah bisnis mampu gitu ya. gitu bisnis gitu. Gitu kan karena ada yang dia itu sampai ditanya bawa uang berapa kayak gitu kan. Nah, itu yang harus kita siapkan di dompet nih kayak gitu. Kalau perlu tuh ada dompet paspor yang di situ sudah ada paspor, terus bookingan hotel, tiket juga di situ untuk meyakinkan mereka bahwasanya kita itu memang sudah ready kayak Ya, gitu. sudah ready ya. Iya, gitu. Jadi untuk penampilan lagi untuk teman-teman, ini salah satu trik lagi untuk penampilan di imigrasi, sebaiknya buat penampilan sebagus mungkin ya, Iya, kalau bisa betul. setelan pengusaha ataupun orang kaya ya. Jadi supaya membuat pihak imigrasinya lebih percaya bahwa kita itu sebenarnya jalan-jalan gitu. Jadi habis landing tuh kalau sempat tuh ke toilet dulu gitu. Iya, merapikannya, mengecek diri. Make up dulu baru nanti ke imigrasi gitu. Berarti mbaknya tadi kan udah pesan tiket nih, udah pesan hotel nih, berarti sampai di New York ke hotel dulu atau langsung dijemput teman? Langsung dijemput sih. Berarti pesan tiket hotel nggak dipakai dong? Nggak dipakai, iya. Waduh, berarti langsung dijemput teman ya? Oke, jadi masalah visa selesai. Jadi kita bahas masalah yang lain lagi. Jadi mbaknya kan udah punya kerjaan nih di Indonesia nih kan. Jadi kan mbaknya rencananya ini datang ini mau bekerja di Amerika hanya untuk jalan-jalan aja? Mau buat vacation aja sih, ya jalan-jalan lah Sampai gitu. Sambil ya lihat-lihat. kalau ada kerjaan gas gitu ya. Siapa tahu ada part-timean. Oke deh. Oke dah, oke, itu bagus sih. Berarti mbaknya berani ke Amerika, maksudnya mbaknya kan cewek nih. Maksudnya kenapa gitu berani banget langsung ke Amerika gitu? Ya, karena sebenarnya gini ya. Saya itu challenge buat saya sendiri gitu. Yang kata orang pergi ke Amerika tuh susah banget gitu kan. Iya, itu pertama challenge, kedua ya memang kalau memang sudah sampai sini ada kesempatan untuk saya dapat kerjaan, entah itu part time ya, kenapa enggak, iya gitu. Jadi
ya istilahnya liburan tapi menghasilkan gitu. Oh iya. Berarti itu mbaknya ya bagus sih, saya suka sih. Tapi mbaknya pengen men-challenge diri sendiri kan Iya gitu kan. Pengen mencoba sesuatu yang berbeda gitu ya. Betul, iya. Berarti di Amerika nih mbaknya punya teman keluarga apa gimana gitu Mas? Kalau teman ada sih, ada teman gitu. Oh berarti teman lah yang take care gitu Iya. ya di Amerika ya. Itu yang Ya berarti bagus sih. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke Amerika sebaiknya perbanyak teman dulu di Amerika ya. Jadi ibaratnya kalau sampai Amerika nggak ada yang take care susah juga ya Iya, kan. betul. Gimana kita di bandara kalau nggak ada yang take care kita, nggak ada yang jemput, nggak ada yang ngasih informasi kerjaan. Jadi kan pelongo di bandara nanti. Teman-teman jangan nekat aja sih. Menurut saya ya perbanyak dulu teman, perbanyak informasi. Kalau seandainya udah jelas ada pekerjaan di sana, ada teman yang take care, baru sebaiknya terbang gitu ya. Iya. Katanya sih kalau pekerjaan sih mungkin banyak, cuma kalau apa nih namanya ya benar itu kalau yang jemput kayak gitu karena dari bandara ke misalkan ke tempat yang mau kita tuju itu jauh banget gitu, berjam. Kemarin saya setelah dari New York gitu terbang ke Ohio, dari Ohio itu bandaranya ke tempat yang saya tuju itu bisa sampai 2 jam kayak gitu. Nah itu kan kalau kita nggak punya temen kayak gitu, kenalan gitu itu yang ya susah sih gitu. Iya, benar sih. Berarti mbaknya ini udah baru 3 hari di sini guys teman-teman. Jadi besok dia mau pergi lagi, mungkin besok mau jalan-jalan sambil nyari kerja part time lah ya kan. Jadi itulah salah satu enaknya teman-teman kalau ke Amerika, bisa bekerja menghasilkan uang dan jalan-jalan gitu. Jadi Betul. jadi mbaknya sudah siap nih untuk jalan-jalan dan bekerja nih, udah siap nih. Siap dong. Nah, jadi teman-teman menurut saya cukup sekian ya. Jadi kita udah tahu tadi berapa dia habis. Jadi habisnya tadi totalnya sampai Amerika sekitar 40 sampai 50 juta. Dan juga trik-triknya tadi udah dibilang cara ngelewatin imigrasi gimana, dan juga pertanyaan-pertanyaan di kedutaan besar tadi udah juga ya. Iya. Pas interview buat visa ya. Dan menurut saya mungkin dari pihak mbaknya ada tambahan apa gitu yang mungkin ada lagi trik-trik khusus atau gimana tambahan menurut mbak gitu untuk teman-teman yang mau ke Amerika gitu. Kalau kemarin sih yang pengalaman saya gitu justru malah yang ini yang apa sih yang tricky banget itu di bandara, karena saya transitnya di Turki gitu. Jadi di situ pengecekannya malah lebih kuat, lebih banyak gitu. Iya, ketimbang waktu pas saya tiba di Amerika gitu. Cuma sebelumnya ada temen yang dia itu transitnya di Qatar hanya 2 jam. Ya nggak ada masalah gitu. Oh berarti di negara transit juga berpengaruh ya? Gitu. Berarti sebaiknya ambil ke Asia Timur gitu ya, kayak Qatar gitu. Iya, mungkin sebaiknya kayak gitu karena juga di situ transitnya nggak terlalu lama, hanya sekitar 2 jaman gitu. Terus ya untuk pengecekan waktu check-in itu nggak ribet banget. Waktu pas kemarin saya di Turki panjang ininya ya, transitnya sekitar 9 jam. Pas check-in itu ya petugasnya udah kayak di Amerika lah, melebihi kayaknya. Melebihi kayak Amerika ya. Tapi lolos juga ya kan? Lolos juga, alhamdulillah. Oke, berarti untuk teman-teman transitnya usahain yang negara Qatar mungkin kali ya, Asia Timur ya, Qatar, mungkin Arab Saudi juga gitulah, ataupun Dubai gitu ya. Tadi ada lagi tambahan mungkin Pak, trik-trik khusus gimana ngurus visa, gimana gini gimana, mungkin ada tambahan khusus? Ya enggak sih, mungkin kayak gitu sih yang saya alamin gitu selama ini ya. Mungkin cukup sekian ya. Jadi untuk teman-teman kayaknya cukup sekian nih, soalnya saya juga nggak tahu lagi mau nanya apa gitu ya. Jadi untuk mbaknya semoga sukses jalan-jalannya, vacationnya, semoga senang, dan kalau seandainya mau nyari kerja semoga cepat dapat kerja ya. Iya. Semoga sehat-sehat terus. Ya semoga sukses lah di Amerika, betah dan sukses di Amerika ya. Dan ini cukup sekian teman-teman untuk video kali ini, dan sampai jumpa lagi di next video ya.